Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Kepala Desa Kohot Arsin buka suara soal denda 48 miliar rupiah yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepadanya terkait kasus pagar laut Kabupaten Tangerang. Kuasa hukum Arsin, Yunihar, membantah pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut kliennya siap membayar denda sebesar 48 miliar rupiah sebab pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi soal sanksi yang dimaksud. Bahkan, ia menyebut pernyataan Menteri KKP itu keliru dan tidak mendasar. Menurutnya, saksi tersebut dipaksakan untuk menjerat Arsin. Yunihar bahkan mengatakan Arsin yang saat ini berada di tahanan juga belum mendapat konfirmasi perihal denda tersebut. Arsin, kata Yunihar, hanya tahu soal denda itu melalui media pemberitaan. Lebih lanjut, Yunihar mengatakan jika pemberitahuan resmi soal denda itu disampaikan, pihaknya masih akan mendiskusikan kepada Arsin yang saat ini masih dalam tahanan. Sebelumnya, Menteri Trenggono mengatakan Arsin siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan aturan yang berlaku. Arsin disebut siap membayar denda tersebut. Kesiapan Arsin itu sempat membuat publik bahkan anggota Dewan bertanya-tanya. Seperti anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sony Dana Paramita yang mempertanyakan dari mana seorang kepala desa mendapatkan uang sebanyak itu. Menurut Sony, hal itu sulit dibayangkan dengan akal sehat. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri, dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya, dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP, yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan, tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya.
Anggota DPR turut bertanya-tanya atas kesiapan Kades Kohot Arsin membayar denda 48 miliar rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio seusai rapat Komisi 4 DPR RI bersama KKP di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 27 Februari. Firman mengaku tidak puas atas jawaban Trenggono terkait kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten. Bahkan ia pun menuding Trenggono terkesan menutupi aktor di balik proyek tersebut. Trenggono sebelumnya menyebut bahwa pembangunan pagar laut tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib dan stafnya berinisial T. Kata Trenggono, dua orang tersebut juga mengakui kesalahannya dan bersedia membayar denda. Firman pun meragukan kemampuan Arsin untuk membiayai proyek senilai 48 miliar rupiah. Oleh karena itu, ia meminta KKP untuk memanggil kedua pelaku guna mengungkap dalang di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.